Pak Manajer Pak Sumarji sudah menjawab bahwa mereka bisa bermain. Ya, insya Allah sudah bisa bermain. Itu kata Pak. Proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa debut Timnas Indonesia versus Vietnam. Begini faktanya. Proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa debut Timnas Indonesia versus Vietnam. Proses transfer untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kabarnya telah selesai. Kedua pemain ini sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia saat ini. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka diharapkan sudah siap untuk bermain dalam pertandingan melawan Vietnam yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Maret. Salah satu masalah utama adalah banyaknya pemain timnas Indonesia yang cedera atau kurang fit. Setidaknya ada 7 pilar timnas yang sedang terserang demam, dan tak dibawa Shin Tae-yong ke Hanoi. Dengan kondisi seperti ini, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan oleh Shin Tae-yong teman-teman. Mengingat Shin Tae-yong pelatih cerdas dan kaya strategi, kehadiran Haye dan Ragnar akan menjadi solusi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun skuad terbaiknya. Dan mudah-mudahan menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan timnas Indonesia selama ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain timnas yang akan berjuang mati-matian melawan Vietnam di leg 2. Menurut analisa kalian, berapa prediksi skor Indonesia versus Vietnam? Menurut prediksi Mimin dengan keadaan para pemain pilar yang absen, harapan Mimin Indonesia masih bisa menang tipis 1-0. Sedikit tambahan dari Mimin. Jika timnas Indonesia mampu lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia otomatis meraih 1 tiket ke Piala Asia 2027. Itu artinya kita akan melihat lagi timnas Indonesia berlaga di Piala Asia. Untuk itu mari kita doakan teman-teman. Di luar hal itu, komposisi skuad Indonesia sudah mewah banget. Indonesia wajib menang. Harusnya sudah tidak ada alasan imbang atau bahkan kalah lawan Vietnam di leg 2. Ayo raih tiket Piala Dunia 2026. Level kita sudah dunia teman-teman. Bravo Erick Thohir. Bravo ST. Bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, memberikan informasi terbaru mengenai Haye dan Ragnar. Dia telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dikatakan bahwa kedua pemain tersebut sudah siap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka diperkirakan akan tampil dalam pertandingan melawan Vietnam yang akan diadakan di Hanoi. Pak Sumarji telah mengkonfirmasi bahwa mereka, Haye dan Ragnar, bisa bermain, ujar Roni Pangemanan. Roni Pangemanan, yang sering disapa Bung Ropan, menambahkan bahwa Haye dan Ragnar dipastikan dapat bermain. Sebelumnya, kedua pemain tersebut telah mendapatkan status WNI. Namun, terdapat keterlambatan dalam proses administrasi ketika berkas keduanya masih berada di Ketua DPR. Sebagai hasilnya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 21 Maret. Dengan kabar ini, proses transfer dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia telah berjalan dengan lancar. Insya Allah mereka akan bermain, kata Pak Sumarji. Artinya mereka sudah dipastikan tampil, tambahnya. Proses transfer dari KNVB ke PSSI sudah berjalan dengan baik dan terus dipercepat, ungkapnya. Timnas Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan di markas Vietnam. Kemenangan 1-0 di SUGBK telah meningkatkan posisi skuad Garuda ke peringkat kedua dalam klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mendapatkan tambahan 3 poin di Stadion Maidin akan meningkatkan peluang pasukan Shin Tae-yong untuk melaju ke babak berikutnya. Selain itu, tim yang berhasil lolos ke putaran ketiga akan mendapatkan tiket untuk Piala Asia 2027 mendatang.
Pendapat Mimin adalah dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan, terutama dalam pertandingan melawan Vietnam. Proses administrasi yang mengalami keterlambatan sebelumnya tampaknya telah diselesaikan, memungkinkan Haye dan Ragnar untuk berkontribusi pada skuad timnas. Semoga dengan kehadiran mereka, timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam pertandingan mendatang dan melaju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 serta memiliki peluang untuk berkompetisi dalam Piala Asia 2027. Setelah memimpin pertandingan melawan Vietnam, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak memiliki waktu istirahat. Ia harus segera mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk kompetisi mendatang. Shin Tae-yong sedang fokus mengelola timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 21 Maret 2024. Namun, tantangan timnas Indonesia belum berakhir. Mereka akan menghadapi Vietnam lagi dalam pertandingan kedua di Stadion Nasional Mai Dinh, Vietnam, pada Selasa, 26 Maret 2024. Shin Tae-yong menghadapi kesulitan karena beberapa pemain timnas Indonesia mengalami sakit. Untuk mengatasi masalah ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil pemain tambahan seperti Hernando Ari, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari untuk bergabung dengan tim di Vietnam. Setelah pertandingan kedua melawan Vietnam, Shin Tae-yong tidak bisa beristirahat. Ia harus segera beralih fokus ke timnas U23 Indonesia yang akan bersiap untuk Piala Asia U23 2024. PSSI telah mengirim surat kepada klub-klub untuk memanggil pemain ke timnas U23, termasuk Beckham Putra yang diharapkan bergabung pada 31 Maret 2024 di Jakarta. Setelah pemain-pemain dikumpulkan di Jakarta, timnas U23 Indonesia akan melanjutkan persiapan mereka di Uni Emirat Arab, UEA, dan Qatar. PSSI telah mengungkap jadwal pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di UEA pada awal April, sebelum bertolak ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei. Dalam turnamen tersebut, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Qatar pada 15 April, Australia pada 18 April, dan Yordania pada 21 April 2024. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji telah mengungkapkan bahwa timnas U23 Indonesia akan menjalani 3 uji coba di Dubai, UEA, pada 3, 6, dan 9 April mendatang. Dengan jadwal yang padat, Shin Tae-yong harus bekerja keras untuk mempersiapkan kedua timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal dalam kompetisi yang akan datang. Pendapat Mimin adalah bahwa Shin Tae-yong adalah seorang pelatih yang sangat kompeten dan berdedikasi. Meskipun dihadapkan pada jadwal yang padat dan tantangan yang kompleks, ia tetap fokus dan berusaha memaksimalkan performa kedua timnas yang ia tangani, baik timnas senior maupun U23 Indonesia. Kemampuannya dalam mengelola situasi dan menyesuaikan strategi dalam waktu yang singkat merupakan aset berharga bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Semoga dengan kerja keras dan dedikasi Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan di kancah internasional. Jika kalahkan timnas Vietnam lagi, ranking FIFA timnas Indonesia melonjak drastis. Peringkat FIFA timnas Indonesia berpotensi meningkat tajam apabila mampu mengungguli timnas Vietnam lagi. Pasukan Garuda bakal bersua dengan The Golden Stars dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan keduanya akan berlangsung di markas timnas Vietnam, yakni Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya, 6 negara akan tergeser posisinya di ranking FIFA April 2024. Dengan demikian, kemenangan tersebut berpotensi menaikkan peringkat FIFA timnas Indonesia secara signifikan. Sebelumnya, pada pertandingan matchday ketiga grup F pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 1-0.
Kemenangan tersebut membuat Garuda meraih kenaikan 3 posisi di ranking FIFA dari urutan 142 menjadi 139. Berdasarkan informasi dari football-ranking.com, apabila timnas Indonesia kembali meraih kemenangan atas Vietnam, mereka akan mendapatkan tambahan 14,67 poin. Dengan penambahan tersebut, total poin timnas Indonesia di ranking FIFA berpotensi mencapai 1,103,60, yang bisa mengangkat posisinya dari peringkat 139 menjadi 133 di tingkat global. Timnas Indonesia telah tiba di Hanoi untuk mempersiapkan diri dan melakukan sesi latihan menjelang pertandingan. Witan Sulaiman, salah satu pemain timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa para pemain sedang menjalani sesi pemulihan intensif. Perjalanan jauh tentu menguras energi. Namun, saat ini kami fokus pada pemulihan dan semua pemain menikmati sesi tersebut, kata Witan seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Pendapat Mimin mengenai situasi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah positif. Kemenangan mereka atas timnas Vietnam menunjukkan kemajuan dan potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda. Jika timnas Indonesia mampu mempertahankan performa ini dan kembali meraih kemenangan di kandang timnas Vietnam, ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi tim dan dapat meningkatkan peringkat mereka dalam ranking FIFA. Penting bagi timnas Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas permainan, strategi, dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Pemulihan dan persiapan yang baik sebelum pertandingan juga akan sangat mendukung performa pemain di lapangan. Dengan dukungan yang kuat dari para pemain, pelatih, dan pendukung, saya yakin timnas Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mencapai target mereka dalam kualifikasi ini. Kisah kiper Persija Jakarta Andritani Ardiasa masih berhasrat kembali dapat bela timnas Indonesia. Kisah Andritani Ardiasa, kiper Persija Jakarta, yang ingin kembali membela timnas Indonesia, menjadi sorotan dalam artikel ini. Dia yakin masih memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi penting bagi timnas. Diketahui bahwa Andritani terakhir kali membela timnas Indonesia pada tahun 2019, ketika Simon McManamy menjadi pelatih skuad Garuda. Andritani menyatakan keinginannya untuk kembali membela timnas dan mengenakan jersey dengan logo Garuda di dadanya. Seperti yang dilansir dari pernyataannya di Jakarta pada Sabtu, 23 Maret 2024. Setiap pemain sepak bola tentunya memiliki keinginan untuk memperkuat tim nasional dan mengharumkan nama negaranya di panggung internasional, ujar Andritani. Sebagai kapten Persija Jakarta, Andritani siap bersaing dengan siapa saja untuk mendapatkan tempat kembali di timnas Indonesia. Dia selalu mempertahankan keyakinannya bahwa masih ada peluang baginya untuk kembali menjadi kiper timnas. Namun, persaingan di posisi kiper timnas Indonesia diperkirakan akan semakin ketat. Pasalnya, kiper keturunan Cyrus Margono telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan Martin Paes diharapkan akan menyusulnya. Tidak pernah ada rasa takut dalam diri saya untuk bersaing dengan siapapun, tegas Andritani. Sementara itu, timnas Indonesia akan segera melanjutkan pertandingan. Mereka akan berhadapan dengan timnas Vietnam pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Maidin National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa, 26 Maret 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 21 Maret 2024. Pendapat Mimin adalah Andritani Ardiasa menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi untuk terus berkontribusi bagi timnas Indonesia. Keinginannya untuk kembali membela timnas menunjukkan komitmen dan rasa bangga sebagai pemain sepak bola profesional. Meski persaingan di posisi kiper semakin ketat, keyakinan dan mental juara yang dimiliki Andritani bisa menjadi motivasi untuk terus berusaha dan meningkatkan performa. Bagi timnas Indonesia, memiliki pemain dengan semangat dan keinginan seperti Andritani tentu akan menjadi aset berharga dalam meraih prestasi di kancah internasional. Media Vietnam protes latihan tertutup timnas Indonesia di Hanoi. Salah satu media Vietnam, Soha VN, mengkritik keputusan timnas Indonesia yang menggelar latihan tertutup di Hanoi.
Berdasarkan laporan media tersebut, Timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu, 24 Maret 2024, pukul 14 waktu setempat dan langsung menuju ke hotel untuk beristirahat. Hanya 3 jam setelah kedatangan dan beristirahat di hotel, pelatih Shin Tae-yong memimpin sesi latihan dengan para pemainnya. Lokasi latihan Timnas Indonesia berada di lapangan di samping Stadion Maidin, dimulai pukul 18.30 waktu setempat. Meskipun latihan yang diadakan adalah latihan ringan untuk membantu pemain pulih dari jet lag, Shin Tae-yong memilih untuk mengadakan latihan secara tertutup. Keputusan ini mendapat keberatan dari media lokal. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya diizinkan untuk meliput pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha VN. Media tersebut juga membandingkan perlakuan yang diterima Timnas Vietnam saat mereka berkunjung ke Jakarta. Mereka menyatakan bahwa Timnas Vietnam kurang mendapatkan privasi saat berlatih menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam memiliki masalah dengan lapangan latihan yang kurang privasi, tambah mereka. Siapapun yang berada di luar pagar dapat menyaksikan seluruh sesi latihan yang dipimpin oleh Philip Troussier. Demikian penutup dari laporan tersebut. Pendapat Mimin adalah dalam dunia sepak bola internasional, privasi dan keamanan selama sesi latihan adalah hal yang penting bagi setiap tim. Meskipun ada argumen untuk keterbukaan dan transparansi, ada juga alasan tertentu mengapa sebuah tim memilih untuk menggelar latihan tertutup. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, mungkin memiliki alasan khusus untuk menggelar latihan tertutup di Vietnam, mungkin untuk menjaga strategi atau taktik mereka tetap rahasia menjelang pertandingan. Namun, hal ini tentu saja dapat mengecewakan media dan penggemar yang ingin melihat proses persiapan tim. Sebaliknya, jika Timnas Vietnam mengalami masalah dengan privasi saat berlatih di Indonesia, maka itu adalah masalah yang perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang di Indonesia untuk memastikan bahwa tim-tim tamu mendapatkan fasilitas latihan yang memadai dan privasi yang dihormati. Kedua negara seharusnya dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tim mendapatkan kondisi latihan yang optimal dan memadai, sambil juga mempertimbangkan kebutuhan untuk privasi dan keamanan. Jelang hadapi lagi Vietnam, Timnas Indonesia diminta benahi kekurangan yang ada. Sebuah peringatan diberikan oleh pengamat sepak bola, Akmal Marhali, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Akmal menekankan pentingnya untuk pemain Timnas Indonesia, yang dikenal dengan julukan skuad Garuda, untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya, khususnya saat melawan Vietnam. Akmal mengkritik kemenangan Indonesia dalam pertandingan sebelumnya yang dirasa kurang meyakinkan. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan oleh tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong tersebut. Iya, kita memang menang berdasarkan skor. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh tim nasional kita untuk pertandingan selanjutnya melawan Vietnam, ungkap Akmal kepada bola.net. Akmal juga menyoroti beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Menurutnya, salah satu permasalahan utama adalah karakter permainan Timnas Indonesia. Kami terlihat tertekan terutama pada babak pertama dalam pertandingan sebelumnya. Masalah ini juga diperparah dengan kurangnya kerja sama antar pemain. Selain itu, kami juga kekurangan pemain kunci di lini tengah, jelas Akmal. Indonesia akan melanjutkan pertandingannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia dengan menghadapi Vietnam kembali. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Sebelumnya, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan fase grup melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 21 Maret 2024, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Egy Maulana Fikri 6 menit setelah babak kedua dimulai. Dengan kemenangan tersebut, posisi Indonesia di klasemen grup F meningkat. Saat ini, mereka berada di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Lebih jauh, Akmal mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebelum laga kedua melawan Vietnam. Menurutnya, ini terbukti dari kemenangan skuad Garuda dalam 2 pertandingan terakhir melawan The Golden Star Warriors. Dari segi hasil, kami punya modal yang baik untuk pertandingan ini.
Kami memiliki catatan yang bagus, termasuk rekor yang positif saat melawan Philippe Troussier, pelatih Vietnam, kata Akmal. Namun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tetap harus memperbaiki kelemahan dan juga meningkatkan kondisi fisik, tandasnya. Pendapat Mimin mengenai artikel tersebut adalah bahwa Akmal Marhali, sebagai seorang pengamat sepak bola, memberikan analisis yang mendalam terhadap performa timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya dan potensi kelemahan yang perlu diperbaiki saat menghadapi Vietnam. Kritik yang disampaikan oleh Akmal tampaknya konstruktif dan bertujuan untuk membantu tim meningkatkan kinerjanya di pertandingan mendatang. Selain itu, penting bagi timnas Indonesia untuk memperhatikan saran dan kritik tersebut agar dapat bersaing dengan lebih baik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam belum pecat Philippe Troussier karena ogah bayar biaya kompensasi miliaran rupiah. Philippe Troussier saat ini berada dalam tekanan besar. Posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam mungkin akan diakhiri setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Desakan untuk memecat Troussier semakin meningkat setelah timnas Vietnam kalah 0-1 dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 21 Maret 2024. Akibat kekalahan tersebut, Vietnam turun ke posisi ketiga grup F dengan 3 poin. Sementara Indonesia naik ke posisi kedua dengan 4 poin, di bawah Irak yang memimpin dengan 9 poin. VFF telah beberapa kali menyebutkan adanya kompensasi besar yang harus dibayar jika mereka memutuskan untuk memecat Troussier. Media Vietnam, TTO 247, melaporkan bahwa kompensasi tersebut mencapai miliaran rupiah per bulan. Hal ini membuat federasi ragu untuk memenuhi tuntutan fans yang kecewa dengan performa timnas Vietnam. Meskipun banyak fans yang ingin Troussier meninggalkan timnas Vietnam, kontraknya yang berdurasi 3,5 tahun dengan VFF memiliki ketentuan KPI, Key Performance Indicator, yang harus ia capai. Salah satunya adalah mencapai babak final kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Troussier gagal mencapai target tersebut, ia bisa dipecat tanpa mendapatkan kompensasi. Tekanan terhadap Troussier sebenarnya sudah muncul sejak timnas Vietnam tampil buruk di Piala Asia 2023, di mana mereka kalah dalam 3 pertandingan. Hal ini mengakibatkan penurunan peringkat FIFA Vietnam dari 94 ke 105. Troussier mengakui bahwa ia merasakan tekanan dari publik Vietnam, yang bahkan menuduhnya menyabotase sepak bola Vietnam. Meskipun demikian, ia tetap fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, di mana timnas Vietnam akan bertemu lagi dengan timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, malam. Pendapat Mimin. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap seorang pelatih adalah hal yang wajar, terutama jika hasil yang diperoleh oleh tim tidak memenuhi ekspektasi. Namun, keputusan untuk memecat seorang pelatih harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk analisis terhadap performa tim, strategi pelatih, dan kondisi internal tim. Penting bagi sebuah federasi sepak bola untuk memiliki visi jangka panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap stabilitas dan perkembangan tim nasional. Jika Troussier memiliki kontrak dengan ketentuan KPI yang jelas, maka federasi harus mengevaluasi apakah ia telah memenuhi atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, penting juga bagi fans dan publik untuk memberikan dukungan dan kesabaran kepada tim dan pelatihnya. Sepak bola adalah olahraga yang dinamis, di mana perubahan dan adaptasi mungkin memerlukan waktu. Kritik yang membangun dan konstruktif tentu lebih bermanfaat daripada tekanan yang berlebihan dan tuduhan tanpa dasar. Akhirnya, dalam menghadapi pertandingan mendatang, baik timnas Vietnam maupun Troussier perlu fokus pada perbaikan performa dan strategi untuk memastikan tim bisa bersaing dengan baik dan memenuhi harapan para pendukungnya. Muhammad Ferrari siap emban tugas. Jadi bek darurat timnas Indonesia di kandang Vietnam. Muhammad Ferrari telah dipanggil mendadak untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam di markas Vietnam, Stadion Mai Dinh, Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024, besok. Bek dari Persija Jakarta ini menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas tersebut. Ferrari termasuk dalam 3 pemain baru yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong karena adanya krisis pemain dalam skuad Garuda.
Selain Ferrari, dua pemain lain yang dipanggil adalah Ernando Ari dan Rahmat Irianto. Ketiganya diharapkan dapat membantu mengisi kekosongan pemain di skuad timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ferrari mengungkapkan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Hanoi dan nampak sangat antusias dengan kesempatan ini. "Saya sekarang dalam perjalanan menuju Vietnam bersama teman-teman tim," kata Ferrari dalam situs resmi Persija Jakarta. Dengan usianya yang baru 20 tahun, Ferrari telah memiliki 1 caps untuk timnas Indonesia. Ia berambisi untuk membuktikan kemampuannya dan berharap mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Shin Tae-yong saat melawan Vietnam. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas melawan Vietnam. Saya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin," ujar Ferrari. Namun, Ferrari akan menghadapi persaingan yang ketat di lini belakang timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh pemain-pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang menjadi pilihan utama dalam pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. Selain itu, Ferrari juga harus bersaing dengan bek lokal lainnya seperti Wahyu Prasetyo untuk mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Pendapat Mimin adalah panggilan mendadak Muhammad Ferrari ke timnas Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ferrari, sebagai bek muda dengan potensi besar, memiliki kesempatan emas untuk membuktikan dirinya di level internasional. Meskipun ia akan menghadapi persaingan yang sengit dengan pemain-pemain berkualitas di timnas, ini adalah peluang bagus bagi Ferrari untuk belajar dan berkembang. Keantusiasannya yang tinggi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik dapat menjadi faktor penentu dalam memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, panggilan Ferrari juga menunjukkan pentingnya pengembangan pemain muda di Indonesia. Ini adalah indikasi bahwa tim pelatih memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda untuk berkontribusi. Cukup satu Ragnar Oratmangun, ST bisa atasi krisis pemain di 5 posisi sekaligus. Pasca pertandingan leg pertama melawan Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024, timnas Indonesia menghadapi krisis pemain. Mengutip dari laman suara.com pada Minggu, 24 Maret 2024, tim ini tidak hanya kehilangan Sandy Walsh karena akumulasi kartu kuning, tetapi juga beberapa pemain lainnya yang terjangkit demam tiba-tiba. Beberapa nama pemain seperti Nadeo Argawinata, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Muhammad Riyandi dikonfirmasi mengalami demam sehingga harus istirahat. Akibatnya, ST memutuskan memanggil Ernando Ari Sutaryadi untuk menggantikan Nadeo Argawinata pada leg kedua melawan Vietnam. Namun, di tengah krisis tersebut, ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, dua pemain yang sangat dinantikan, telah menyelesaikan proses perpindahan federasi mereka dari Belanda ke Indonesia. Kehadiran kedua pemain ini tentunya memberikan angin segar bagi pelatih Shin Tae-yong. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Khususnya untuk Ragnar Oratmangun, dia dikenal memiliki kemampuan versatile yang tinggi. Meskipun posisi aslinya adalah pemain sayap kiri, dia juga bisa bermain di 4 posisi lainnya, termasuk gelandang serang, gelandang tengah, penyerang utama, dan sayap kanan, menurut data dari Transfermarkt.com. Dengan kemampuan yang dimilikinya, diharapkan pelatih Shin Tae-yong dapat memanfaatkan Ragnar Oratmangun dengan maksimal dalam skema permainan yang dia ciptakan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia pada leg kedua melawan Vietnam yang akan datang. Pendapat Mimin, dalam situasi krisis pemain seperti yang dialami oleh timnas Indonesia pasca pertandingan leg pertama melawan Vietnam, kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tentunya sangat penting. Mereka tidak hanya membawa kualitas permainan yang tinggi, tetapi juga pengalaman yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi pemain lain di tim. Ragnar Oratmangun dengan kemampuan versatilenya dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Fleksibilitas posisi yang dimilikinya memberikan peluang bagi pelatih untuk mengadaptasikan strategi permainan sesuai kebutuhan. Hal ini bisa menjadi keuntungan taktis yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai tantangan selama pertandingan.
Namun, penting bagi pelatih dan manajemen tim untuk memastikan bahwa pemain-pemain baru ini dapat berintegrasi dengan cepat dalam tim dan memahami filosofi serta taktik yang diinginkan oleh pelatih. Komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain serta adaptasi cepat terhadap perubahan strategi permainan akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan-pertandingan krusial ke depannya.